Karius, Bopeng Demokrasi Amerika Serikat seringkali memposisikan diri sebagai pembela utama demokrasi global. Tapi, di balik itu, tersembunyi pola yang lebih gelap, neokolonialisme, gaya baru. Konsep ini merujuk pada bentuk dominasi, ekonomi dan politik yang tidak lagi bergantung pada pendudukan fisik langsung, seperti kolonialisme klasik. Tujuannya, mengamankan akses ke sumber daya alam negara target, khususnya minyak, mineral, dan energi yang vital bagi ekonomi Amerika Serikat dan sekutunya. Contoh klasik adalah invasi AS ke Irak pada 2003, dibingkai sebagai upaya memerangi senjata pemusnah massal dan mempromosikan demokrasi. Pasca menos 9 onceava partes, operasi itu sebenarnya membuka pintu perusahaan Amerika Serikat untuk mengendalikan cadangan minyak Irak yang mencapai 145 miliar barel. Mirip dengan itu, intervensi NATO di Libya pada 2011 dipimpin AS, Muammar Gaddafi, digulingkan, tapi negara dengan cadangan minyak terbesar di Afrika itu kini terpecah menjadi milisi. Dengan pasar budak terbuka dan kehancuran infrastruktur, kini pola ini berulang di Venezuela. Pada 3 Januari tahun 2026, AS melakukan operasi militer yang menculik Nicolás Maduro dengan dalih perang melawan narkoba dan dukungan demokrasi. Trump secara terbuka menyatakan bahwa AS akan menjalankan Venezuela sementara mengambil kendali atas cadangan minyak terbesar dunia, 303 miliar barel, dan mengundang perusahaan Amerika Serikat untuk memperbaiki infrastruktur minyak. Ini bukan tentang demokrasi. Sanksi AS sejak 2019 telah menghancurkan ekonomi Venezuela, menyebabkan migrasi massal dan hiperinflasi. Sementara dukungan untuk oposisi seperti Juan Guaidó dan Mar Corina Machado melalui NET dan USAID merupakan bentuk demokrasi. Promotion yang sebenarnya memfasilitasi akses ke SDA. Bahkan di Indonesia, pola ini terlihat melalui mekanisme ekonomi. Krisis 1998 yang menjatuhkan Soeharto didukung oleh bailout IMF dengan syarat liberalisasi yang membuka SDA, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sering dikritik sebagai bagian dari Washington Consensus yang mempromosikan demokrasi pasar, tapi sebenarnya memfasilitasi eksploitasi oleh korporasi global. Neokolonialisme bekerja melalui democratic imperialism, di mana AS menggunakan institusi seperti NED untuk mendanai oposan dan separatis. Sementara sanksi dan intervensi militer melemahkan rezim target. Dampaknya tragis. Negara-negara kaya, sumber daya alam justru jatuh miskin dan konflik pasca intervensi. Sementara AS dan sekutunya menuai keuntungan ekonomi. Ini kontradiktif dengan teori democratic peace yang mengklaim demokrasi mencegah perang, tapi justru menciptakan nasionalisme agresif dan kekacauan. Negara-negara kaya SDA harus waspada terhadap promosi demokrasi yang sebenarnya menyembunyikan keserakahan ekonomi. Solusinya, bangkitkan jati diri bangsa untuk konteks Indonesia bahwa tidak ada memori kolektif tentang one man one vote karena adanya musyawarah untuk mufakat. Bukan musyawarah untuk tidak mufakat tabik insyaallah. Panjenengan Bejo Sedayan.